Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan artikel tentang konsep diri komunitas One Day One Juz dalam membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang wajib dibaca. Dengan selalu membaca Al-Quran, hidup kita menjadi tenang. Di umat Islam ini dianjurkan untuk selalu membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran ini mengingatkan kita kepada Allah, dan juga membaca Al-Quran ini sangat baik dan juga mulia. Kegiatan membaca Al-Quran ini itu bisa kita lihat dilakukan di surau, kemudian ada yang dilakukan di musola, di masjid, dan lain-lain. Ini merupakan tempat belajar Al-Quran, mulai dari belajar huruf hijaiyah, membaca Al-Quran, terus juga ilmu-ilmu keislaman lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, terdapat fenomena yang berkembang di kalangan anak muda dalam membaca Al-Quran. Di kegiatan membaca Al-Quran ini dapat dilakukan dengan menggunakan perantara media sosial. Di daerah digital yang penuh dengan keterbukaan informasi apapun dengan mudah diterima oleh masyarakat. Salah satu kegiatan yang menggunakan media sosial ini yaitu terbentuknya komunitas yang melakukan tilawah atau membaca Al-Quran setiap hari. Di komunitas yang dikenal yaitu dengan nama One Day One Juz. Jadi komunitas ini memanfaatkan beberapa media sosial dalam melaksanakan kegiatannya, terutama yaitu menggunakan WhatsApp. Jadi melalui perantara media sosial yang tersebar dari beberapa akun yang digunakan, maka kegiatan One Day One Juz ini dapat dikenal dari manapun dan siapapun. Bahkan informasi kegiatan ini juga sampai ke luar negeri. Di maraknya pemberitaan tentang komunitas ini, baik melalui media sosial, media elektronik, dan juga media cetak, maka komunitas ini mampu untuk memobilisasi ribuan anggota dan umat muslim dalam menyukseskan dan juga dalam mengajak untuk membaca Al-Quran setiap hari. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis untuk mengungkapkan lebih dalam lagi berkaitan dengan bagaimana konsep diri para komunitas One Day One Juz dalam membaca Al-Quran. Dilihat konsep diri anggota komunitas One Day One Juz, yang pertama yaitu dari aspek biologis, terdapat dalam surah Al-Insan ayat 2-3, dijelaskan bahwa ini terjadinya proses manusia yaitu bercampurnya sperma laki-laki dan ovum perempuan. Selanjutnya, melalui beberapa fase-fase, mulai dari air mani dijadikan segumpal darah, lalu dijadikan segumpal daging dan dibalut tulang belulang, kemudian dibungkus dengan daging. Jadilah ia makhluk yang bernama manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Diberikan oleh Allah penglihatan dan pendengaran yang bisa dipergunakan manusia untuk kebaikan dan juga kejahatan. Manusia bisa melihat dengan kedua mata, yaitu karena Allah memberikan kita manusia penglihatan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang mata agar kita selalu bertafakur. Yang kedua, dilihat dari aspek psikologis dan spiritual. Penjelasan dalam surah Al-Asr ayat 1-3, yaitu jika kita manusia tidak bisa menggunakan waktu dengan hal yang bermanfaat, maka akan merugi. Jadi, kita sebagai manusia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan menjalani kehidupan ini, haruslah memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Karena jika kita lalai, maka termasuklah kepada orang-orang yang merugi. Waktu atau hari-hari yang dilewati hanya sia-sia jika tidak bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya
yang bermanfaat. Yang ketiga yaitu dilihat dari aspek sosial, sebagaimana dalam surah Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang mana dijadikan manusia tersebut berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Tujuan nasab itu untuk saling mengenal dan saling menghormati terhadap sesama manusia. Sedangkan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, bukan karena keturunan atau golongan tertentu. Amalan perbuatan atau akhlak yang baiklah yang terpenting bagi manusia sebagai orang yang bertakwa. Jadi, secara sosiologis, manusia ini cenderung memiliki kehidupan bermasyarakat dan memanfaatkan jaringan sosial dalam berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, dilihat dari aspek intelektual, yaitu dalam surah An-Nahl ayat 78, dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kita manusia dari perut ibu, dan Allah Subhanahu wa taala semata-mata yang menjadikan kalian berilmu. Manusia lahir dalam keadaan tidak mengetahui, kemudian Allah memberikan bekal pendengaran, penglihatan, dan hati agar manusia berilmu atau mengetahui. Jadi pendengaran, penglihatan, dan hati adalah unsur terpenting dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kita pergunakanlah pendengaran, penglihatan, dan hati kita kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima yaitu dari aspek antropologis, dijelaskan bahwa hendaklah kita selalu berusaha melakukan perbuatan atau amalan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi kita. Konsep dari anggota komunitas One Day One Juice yang pertama yaitu memiliki harapan agar setiap hari bisa rutin membaca Al-Quran, sehingga memiliki kepercayaan diri bahwa mereka mampu melaksanakannya. Yang kedua yaitu menjadikan tilawah Al-Quran sebagai aktivitas yang rutin dilakukan setiap hari karena dapat menenteramkan hati dan pikiran serta kegiatan tersebut menyenangkan untuk dilakukan. Dan yang ketiga yaitu terbentuknya konsep diri ini melalui interaksi para anggota komunitas One Day One Juice ini, baik komunikasi menggunakan sosial media maupun interaksi secara langsung. Simpulan, itu membaca Al-Quran yang dilakukan setiap hari oleh anggota komunitas One Day One Juice ini memberikan dampak terhadap diri individu, yaitu dengan bacaan Al-Quran yang dilantunkan setiap hari, maka akan memberikan ketenangan bagi membacanya. Tidak hanya bagi yang membaca Al-Quran akan mendapatkan ketenangan, namun juga orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut akan merasakan ketenangan dalam pikiran. Hal ini senada dengan hasil penelitian Ahmad Al-Qadi, hasil penelitian Kamal, terus juga penelitian dari Jabari, bahwa apabila membaca ayat-ayat Al-Quran maka akan merasakan ketenangan atau dapat menenangkan pikiran manusia dan juga bisa mengurangi kecemasan. Oleh sebab itu, maka disarankan yang pertama yaitu membiasakan diri untuk rutin membaca Al-Quran setiap hari. Karena Al-Quran ini merupakan asyifa, yaitu penyembuh bagi semua penyakit. Dan yang kedua yaitu tetap menjalin silaturahim, karena dengan terjalinan silaturahim antar sesama, antar teman, keluarga, akan dapat melapangkan rezeki dan juga untuk keberkahan dalam umur seseorang. Itulah tadi pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.